Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Ketemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Humas atau Public Relation. Dan kali ini kita mengangkat satu topik lagi dalam kaitannya bagaimana menjaga performa, menjaga atau memberikan layanan prima, sehingga perlu bagi kita sebagai lembaga, sebagai perusahaan, sebagai orang yang memiliki bisnis dalam memberikan satu perhatian terhadap komplain yang disampaikan pelanggan. Artinya komplain atau keluhan adalah satu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga kita, perusahaan kita menjadi lebih baik, memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen, dengan para pelanggan. Jadi komplain dan keluhan bukan untuk dihindari, apalagi dilawan, tapi dikelola dan diperhatikan secara profesional. Teman-teman mahasiswa, salah satu faktor sebenarnya yang paling mempengaruhi kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan kita atau konsumen kita terhadap mutu layanan yang kita berikan, itu adalah bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Jadi jangan hanya saat segala sesuatu menjadi lancar, saat konsumen memberikan satu pujian atau kondisi hubungan baik-baik saja, kita memberikan senyuman dan perhatian dan layanan prima kepada mereka, dan pada saat komplain dan keluhan yang disampaikan oleh mereka, kita justru tidak peduli, malah terkesan marah atau sulit sekali menerima kritikan dan masukan. Nah, yang jelas, bila seorang pelanggan datang ke tempat Anda atau ke tempat kita, kemudian mengadukan satu persoalan, menyampaikan keluhan terkait dengan produk atau jasa yang kita berikan, ya jangan dipandang sebelah mata, apalagi marah, apalagi defensif duluan, menganggap mereka mengada-ngada. Karena itu yang sering kali terjadi, kita lebih cenderung menerima pujian, tapi pada saat dikritik, pada saat diberikan keluhan atau mereka komplain, kita justru marah atau tidak peduli. Nah, pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita, menghubungi Anda, untuk menyampaikan keluhannya, menyampaikan apa yang dia rasakan terhadap produk dan jasa kita, menyampaikan komplainnya walaupun menyakitkan sebenarnya. Ini memberikan satu konteks positif. Kenapa? Karena mereka dengan rela mau menyampaikan fakta dan data tentang informasi gratis, tanpa harus kita lakukan penelitian ulang untuk mengumpulkan data-data tersebut di lapangan mengenai cara-cara memperbaiki bisnis, memperbaiki produk dan jasa yang kita punya. Harusnya kita berterima kasih, karena untuk mendapatkan fakta dan data seperti ini, data real, kita sebenarnya butuh energi yang sangat besar, bahkan materi dan biaya yang juga luar biasa gede. Nah, sekarang komplain yang diberikan adalah data real, keluhan yang disampaikan secara gratis, dan mereka menyampaikannya dengan menyediakan waktu dan emosi yang sebenarnya juga sulit untuk dijaga secara baik. Tapi mereka rela melakukan demi apa? Supaya mereka tetap menjadi pelanggan yang baik. Kalau mereka mampu dan mau menyampaikan komplain, mau menyampaikan keluhan langsung ke kita, sebenarnya itu adalah indikasi positif bahwa dalam jangka panjang mereka tetap ingin bertahan sebagai pelanggannya kita. Jadi pertanyaan sekarang adalah, ketika ada pelanggan yang memberikan komplain, yang menyampaikan keluhannya, apa yang harus kita lakukan? Terima mereka dengan lapang dada. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita, menghubungi Anda untuk menyampaikan keluhan dan komplain, itu sebenarnya memberikan data dan fakta terkait informasi yang disampaikan secara gratis. Dengarkan keluhan mereka, dengarkan komplain mereka.
sebagai satu titik, sebagai bentuk perhatian dan layanan maksimal, layanan prima yang kita berikan kepada para pelanggan. Bahkan harusnya di sana kita yang lebih aktif bertanya lebih banyak tentang informasi apa lagi, keluhan apa lagi, komplain apa lagi, terkait data-data dan fakta mengenai produk dan jasa kita. Apalagi masukan mereka, apalagi catatan mereka. Nah, dengarkan semuanya dengan baik. Pastikan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh pelanggan kita. Dan kemudian, kalau bisa, ada satu tuntutan sebenarnya kita untuk memenuhi harapan dan aspirasi mereka. Nah, kunci manajemen atau mengelola keluhan atau komplain pelanggan adalah terletak pada staf, pada orang, pada karyawan. Oke, kalau kebetulan dia menyampaikan langsung ke kita, it's okay sebagai pemilik. Semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Tapi ketika disampaikan kepada staf atau karyawan yang tidak terlatih atau sense of belongingnya terhadap bisnis kita, terhadap lembaga kita, terhadap perusahaan yang kita kelola, sangat kecil. Resikonya akan amat sangat besar. Karena ketika itu ditolak atau justru marah, defensif, pelanggan akan menerima konsep ini menjadi satu kondisi bahwa perusahaan kita, lembaga kita, bisnis yang kita kelola memang tidak bisa menerima masukan atau komplain. Berarti layanan kita hanya sebatas sesuatu yang baik. Ketika ada sesuatu kondisi, tingkat kepuasan mereka yang tidak terpenuhi, kita justru tidak mau mendengarkan. Dan ini akan menjadi corong sebagai iklan gratis yang berjalan. Dan ini akan menjadi satu titik di mana informasi ini sampai satu orang kepada ribuan orang yang lain. Maka tunggulah waktunya kita atau Anda akan kehilangan pelanggan terbaik Anda. Dalam jangka panjang ini pasti akan terjadi ketika kita tidak mampu mengelola dan menerima komplain dan juga keluhan pelanggan sebagai satu titik layanan positif, sebagai bentuk perhatian dari pelanggan dan konsumen kepada kita. Nah, satu teori yang barangkali kita bisa jadikan sebagai acuan, apa yang dijelaskan oleh Keegan dalam mengelola keluhan menurut Keegan dan mengelola komplain yang disampaikan pelanggan, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau yang kita perlu lakukan sebagai stafkah atau pemilik usaha, pemilik layanan atau pemilik perusahaan dan lembaga adalah yang pertama, dengan rela, dengan hati yang paling dalam harus berani untuk meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah penting sekali buat kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka, serta satu kondisi yang menyatakan bahwa memang kita paham dan menerima dengan lapang dada semua statement yang disampaikan, semua keluhan yang disampaikan oleh mereka. Komunikasikan kepada pelanggan bahwa pada saat yang sama kita justru menunggu kondisi-kondisi dan informasi-informasi seperti ini. Komunikasikan kepada pelanggan, kepada mereka secara jelas bahwa Anda memahami masalahnya dan bahwa kita semua menghargai apa yang dirasakan dan apa yang sudah mereka sampaikan. Dan yang ketiga menurut Keegan yang harus kita lakukan adalah restitusi pada tahap ini. Lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan. Artinya apa? Berikan kepada pelanggan apa saja yang memang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan terhadap produk dan jasa sebagai bentuk layanan kita sebagai pemilik. Nah, berikan kepada pelanggan apa saja yang mereka butuhkan.
Apa yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan dari kita sebagai satu titik eksekusi untuk menyelesaikan keluhan tanpa harus merugikan Anda. Artinya kalau memang produk, kalau harus bisa diganti, kenapa tidak? Jadi jangan merasa takut rugi duluan. Kalau ternyata satu orang kita bisa atasi, maka satu orang ini bisa menjadi corong informasi yang berkelanjutan kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Maka kita tidak hanya akan tetap bisa mempertahankan dia sebagai pelanggan terbaik, maka pelanggan-pelanggan yang lain juga akan tetap bertahan, karena ini akan menjadi informasi yang berkelanjutan. Bahkan percayalah, akan muncul konsumen-konsumen dan pelanggan-pelanggan baru sebagai bentuk dari kepuasan mereka, sehingga informasi itu akan beruntun sampai ke orang lain, ke calon-calon pelanggan kita yang baru. Nah, yang keempat yang kita bisa lakukan menurut Gigan dalam konteks ini adalah tindak lanjut. Tindak lanjut, kemudian cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan. Jadi secara bersama-sama pelanggan juga memahami, mengetahui tindakan kita untuk memastikan bahwa mereka puas. Nah, kemudian dalam waktu 1 minggu, dalam waktu beberapa hari, artinya kita memberikan rentang waktu yang cukup untuk kemudian menghubungi mereka, menelpon mereka, melakukan kontak secara langsung dengan mereka, dan meminta informasi, meminta kepastian kembali bahwa mereka memang tetap puas. Nah, Anda juga bisa menyatakan berbagai hal, berbagai ucapan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan, sekaligus kita memberikan informasi lain terkait dengan produk-produk terbaik kita. Nah, kemudian kalau ini terjadi, maka pada saat itu sebenarnya kita sudah mampu mempertahankan pelanggan yang sebenarnya hampir saja hilang. Kita akan bisa menambah pelanggan-pelanggan baru. Kita bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan terbaik kita. Karena satu informasi yang baik ini diyakini akan sampai kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Karena satu kali mereka berbicara akan menjadi iklan gratis buat lembaga atau produk kita. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya pentingnya penanganan keluhan, penanganan komplain dari pelanggan-pelanggan yang notabene adalah orang-orang yang menjadi konsumennya kita? Nah, jadi agak secara teoritik biar Anda lebih puas. Saya ambil satu pendapat dari Sutojo yang menyatakan bahwa beberapa alasan sebenarnya sangat logis. Ketika kita pun punya produk tanpa harus melihat teori, ya sama, pikiran kita pasti akan sama, meskipun pada prakteknya cenderung berbeda. Tapi secara teori, Sutojo menyatakan ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi membeli atau mengkonsumsi satu jasa atau produk yang kita punya. Satu, menurutnya adalah 1% karena meninggal dunia. Kemudian 3% karena pelanggan itu pindah tempat atau pindah alamat. 5% karena minatnya berubah. Kemudian ada sekitar 9% pindah langganan pada perusahaan kompetitor atau saingan. 15% karena tidak puas pada produk yang dibeli. Dan yang paling besar atas hasil penelitian adalah bahwa 68% disebabkan karena pelanggan tidak puas terhadap layanan pimpinan, layanan staf, layanan karyawan perusahaan, termasuk cara mereka menangani tuntunan atau komplain dan juga keluhan dari pelanggan. Pengelolaan komplain ini sebenarnya adalah manifestasi keilmuan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam metode atau strategi dalam menangani dan juga mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, yang disampaikan oleh konsumen untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga terbentuk model ekonomi yang efisien dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan perusahaan selama ini oleh lembaga selama ini sudah berhasil atau tidak. Lebih kurang inilah makna dari manajemen komplain secara teoritik. Nah, artinya adalah
secara umum yang namanya manajemen komplain itu pengelolaan atas usaha kita, atas produk dan jasa, atas bisnis yang kita punya dalam kaitannya dengan keberatan, dengan komplain, dengan sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip ketidakpuasan dari konsumen atau pelanggan terbaik kita. Berarti ada keluhan, ada ketidakpuasan, ketidaknyamanan, atau di luar persepsi, atau kualitas yang kita bayangkan terhadap produk yang kita jual misalnya berada di level A, ternyata yang diterima A aksen atau justru B, atau ada satu kondisi di mana produk atau jasa kita itu di luar ekspektasi mereka, atau ada bagian-bagian tertentu yang rusak. Maka beberapa hal yang tadi yang kita jelaskan yang perlu kita lakukan, maka seharusnya memang dilakukan. Jadi jangan tolak dulu, jangan defensif dulu, apalagi marah, apalagi sampai menganggap mereka yang melakukan atau ingin menjatuhkan produk dan jasa yang kita punya atau perusahaan atau lembaga kita. Karena kebanyakan kita memang sulit untuk dikritisi. Jadi seakan-akan pelanggan inilah yang terlalu pintar atau yang punya keinginan negatif untuk merusak citra dan nama baik perusahaan atau lembaga kita. Harusnya terima dulu dengan lapang dada sebagai bentuk layanan kita, layanan prima, layanan paripurna, bahwa mereka selama ini sudah menjadi pelanggan yang baik buat kita. Nah, kemudian kita lewati proses demi prosesnya dengan lapang dada. Sama ketika kita menerima mereka sebagai pembeli terbaik, sebagai konsumen terbaik, pada saat mereka memberikan keuntungan untuk kita. Jadi pada saat mereka pun tidak puas, harusnya layanan kita tetap sama. Kalau senyuman nilainya 8, maka pada saat komplain pun harusnya tidak hanya 8, tapi menjadi 10. Kenapa? Karena keuntungannya berkali lipat buat kita. Data-data dan fakta lapangan secara gratis kita peroleh. Nah, di sini kadang-kadang kita tidak melihat, mungkin hari itu kita akan rugi 1 atau 2 produk atau sejumlah materi tertentu. Tapi ke depannya akan terjadi keuntungan yang berlipat ganda. Dibandingkan kalau kita menolak komplain itu, maka kita akan kehilangan berlipat-lipat dari dugaan, dari persepsi kita di awal. Jadi jangan takut rugi dulu, karena bagian dari komplain adalah segala sesuatu yang memang akan dan harusnya kita hadapi. Tanpa kita sadari, kita harus siap dengan kondisi itu. Karena proses perjalanan bisnis, perjalanan lembaga, perjalanan hidup tidak akan lepas dari konteks yang namanya komplain. Komplain dari orang-orang sekitar, komplain dari para pelanggan dan konsumen. Teman-teman mahasiswa, ada satu pendapat yang cukup sederhana yang disampaikan oleh Ciptono, bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan atau pengaturan yang dilakukan oleh satu lembaga atau satu perusahaan atas reaksi ketidakpuasan. Jadi dalam proses menyelesaikan atau mengatasi sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut, misalnya terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan. Jadi kalau A, pikiran mereka yang diterima adalah B, jelas semua orang akan komplain sama dengan kita. Kalau quality yang ekspektasi pelanggan adalah A, tapi yang diterima menjadi B, atau barang yang dibeli dengan kualitas A ternyata ada rusaknya, wajar ketidakpuasan itu terjadi. Jadi dari sekian banyak itu kita bisa simpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa kita sebut sebagai salah satu cara atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun atau apapun bentuk lembaganya dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya merupakan
satu kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa, penanganan keluhan yang efektif yang dapat menjadikan informasi-informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Jadi walaupun bentuknya adalah keluhan, tapi ini adalah satu titik yang positif sebagai satu landasan dalam mengembangkan kegiatan perusahaan atau lembaga ke depannya menjadi lebih baik. Jadi berdasarkan catatan itu kita pasti akan mikir bagaimana membuat komplain itu tidak terjadi lagi. Ketika komplain terhadap kualitas A, maka kualitas itu akan menjadi kualitas terbaik untuk di kemudian harinya. Nah, ada beberapa prinsip dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan. Misalnya yang pertama, namanya juga prinsip berarti memang tidak bisa dihindari, harus dilakukan. Yang pertama, penanganannya harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau saat itu komplain, maka saat itu disampaikan, maka saat itu harusnya ditangani. Prosesnya sudah dimulai. Jadi jangan tunggu besok, lusa, atau mengerikan kalau ini terjadi. Karena apa? Sulit buat kita menghantam atau menghambat energi negatif yang akan bisa muncul akibat ketidakpuasan pelanggan, sehingga itu menjadi corong informasi negatif kepada konsumen yang lain. Nah, penanganan segera ini prinsipnya paling penting dalam manajemen komplain. Jika keluhan di saat proses pelayanan, maka waktunya adalah esensi untuk mencapai pemulihan penuh segera. Yang kedua prinsipnya adalah kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan mengatur komplain harus punya energi, punya skill yang didesain sedemikian rupa, atau menangani komplain sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah yang dihadapi pelanggan, yang notabene itu adalah masalah perusahaan kita. Karena kecepatan penyelesaian resolusi suatu masalah, maka kemampuan mengatur atau menangani komplain biasanya diserahkan pada lini depan. Dan itu ditangani dengan baik, harusnya ditangani dengan baik oleh perusahaan atau lembaga. Kemudian yang ketiga, daya tanggap kita, berarti komplain akan diselesaikan secara cepat dan memang responsif. Jika komplain tidak dapat diselesaikan secepatnya, maka setidaknya perusahaan mengkomunikasikan fakta ini kepada pelanggan bahwa kita akan melakukan penanganan, bahwa kita akan menerima dan akan segera melakukan eksekusi atas komplain yang mereka sampaikan. Nah, dua hal yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah satu, tanggapi dengan segera, kemudian berikan reaksi. Yang kedua adalah beritahukan pelanggan apa yang akan kita lakukan dan harus memuaskan mereka. Ini intinya, memuaskan keinginan mereka. Baik teman-teman mahasiswa, kita sampai ke bagian terakhir untuk pertemuan kita kali ini dalam konteks memberikan layanan prima dalam bentuk pengelolaan komplain pelanggan. Nah, yang kita akan bicarakan di bagian terakhir ini adalah terkait dengan harapan konsumen atas penanganan keluhan yang disampaikan mereka kepada kita. Nah, dalam melakukan atau menyampaikan keluhan, konsumen sebenarnya memiliki harapan-harapan yang luar biasa atas keluhan yang mereka utarakan tersebut. Yang jelas, secara spesifik, konsumen mengharapkan satu keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan atau ketidakpuasan yang mereka sampaikan. Sehingga Steve Brown dan Steve Tex yang dikutip oleh Anastasia barangkali bisa kita jadikan sebagai satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh para konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka. Jadi dia membaginya, Anastasia ini membaginya menjadi 3 jenis keadilan, dan inilah bentuk-bentuk dari harapan konsumen atas penanganan komplain yang mereka sampaikan. Jadi 3 jenis
3 jenis harapan itu adalah yang pertama kita menyebutnya outcome fairness, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu outcome atau kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Kompensasi ini bisa berbentuk penggantian atau pengambilan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak konsumen karena merasa dirugikan, ketidakpuasan atas apa yang mereka terima dengan apa yang mereka keluarkan, memberikan pelayanan secara cuma-cuma, permintaan maaf dan penggantian dengan pelayanan yang lain. Nah, ini yang kita sebut sebagai outcome fairness. Yang kedua bentuknya adalah atau jenisnya procedural fairness. Selain harapan atau kompensasi yang setimpal, konsumen sebenarnya juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling mudah, paling cepat dalam proses penyampaian keluhan mereka tersebut, dan konsumen juga tidak mengharapkan rasa kecewa mereka tersebut secara cepat bisa diselesaikan. Jadi jangan berlama-lama sehingga menambah kekecewaan mereka atas layanan yang kita berikan. Jadi kekecewaan mereka berlipat ganda atas perusahaan kita akibat lambatnya penanganan atas komplain yang mereka berikan. Ini yang disebut sebagai procedural fairness. Jadi prosedurnya yang harus dipermudah dan dipercepat. Yang ketiga, kita menyebutnya sebagai interactional fairness. Di samping harapan-harapan konsumen juga sangat mengharapkan untuk diperlakukan secara sopan, ramah, dan jujur. Kemudian bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap dan perusahaan konsumen terhadap hasil atau outcome dan proses atau prosedural dalam penanganan keluhan oleh perusahaan. Jadi benar, 3 bentuk keadilan yang mereka inginkan sebagai harapan dari konsumen itu mulai dari outcome-nya, sehingga disebut sebagai outcome fairness, ada procedural fairness, dan terakhir mereka juga perlu interactional fairness, bentuk penanganan yang sangat sopan, sangat ramah dan jujur ketika kita menerima mereka dalam proses penyampaian komplain. Jadi ketika 3 hal ini kita kombinasikan secara baik kepada mereka, maka percayalah kita tidak akan pernah kehilangan konsumen terbaik kita. Terima kasih banyak, saya Dr. Hanif Al-Kadif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.